Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terkait saya membuat konten kemarin, bukan mengajak teman-teman untuk uh, bergabung, akan tetapi saya mengedukasi bahwa Bitcoin itu bisa dicicil dengan sedemikian rupa, bisa dicicil dengan rupiah minimal 10.000 ya teman-teman ya, di exchange resmi, teman-teman. Kenapa saya pilih exchange resmi? Karena sudah terpercaya dan sudah terdaftar di Bapeti, di OJK ya teman-teman. Jadi saya melihat bahwa exchange ini di Indonesia, jadi ekonominya berputar di Indonesia. Jika ada sesuatu atau fee-nya masuk, itu akan masuk ke keuntungan Indonesia. Jadi kita memakai exchange dalam negeri itu sama saja kita memakai exchange memutar perekonomian, keuntungan exchange di dalam negeri ya teman-teman, bukan ke luar negeri, seperti itu. Jadi saya kemarin mengajari bagaimana cara untuk mencicil Bitcoin. Karena apa? Karena pada kali ini Bitcoin sudah turun ya teman-teman ya. Jadi turun sangat banyak sekali, lumayan. Jadi sampai 80.000 dolar ya. Jadi lumayan murah jika kita membeli Bitcoin, serok Bitcoin pada harga ini, dan harga nanti sesuai kepercayaan orang-orang akan naik lagi. Nah, kita otomatis kita mendapatkan untung atau mendapat profit ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan saya untuk mengajak all-in, bukan. Jadi perlu diperhatikan bahwa berinvestasi itu meminjamkan uang kita ke ibarat sebuah perusahaan, dan perusahaan itu terpercaya. Jika perusahaan itu terpercaya akan otomatis keuntungan tinggi ya teman-teman. Jadi jika perusahaan itu bangkrut, nah modal kita yang kita sebagai investor, kita akan rugi ya teman-teman ya. Jadi itulah investasi. Jadi bukan untuk judi, bukan ya teman-teman. Jadi pemikiran skeptis tentang perjudian, adu nasib itu ibarat goror, atau kalau saya bilang itu ibarat goror atau adanya transaksi ketidakpastiannya. Saya melihat bahwa Bitcoin ini sesuai koin dan pasti ya teman-teman. Jadi kita jangan beranggapan bahwa kita itu memainkan masuk saham ini mengharapkan imbalan yang lebih besar lagi. Itu tentunya iya, tapi perlu kita ketahui bahwa investasi adalah memasukkan sebagian dana dingin kita, daripada dana dingin kita menganggur. Nah, kita masukkan ke sebuah aset atau perusahaan yang banyak orang minati, atau yang diyakini kedepannya akan berkembang lebih pesat dan lebih besar, teman-teman. Jadi seperti itu. Ketika kita mau berinvestasi, diusahakan untuk uang dingin, jangan uang yang panas atau hasil hutang atau pinjol ya.